Tua juga meminta pihak kepolisian untuk segera mengamankan Panji Gumilang yang merupakan pimpinan pondok pesantren Al Zaitun. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta-fakta mengejutkan dari pondok pesantren Al Zaitun. Lantas seperti apakah fakta-fakta selengkapnya? Yuk mari kita bahas bersama-sama. Teman-teman itu pasti udah pada tahu bahwa baru-baru ini atau belakangan terakhir itu ramai banget diperbincangkan tentang Ponpes Al Zaitun. Sekedar untuk informasi, Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia yang memulai pembangunan pada 13 Agustus tahun 1996. Dan baru-baru ini Ponpes itu mulai kontroversi nih karena diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Sementara itu pemerintah daerah Jawa Barat dan juga pemerintah pusat membentuk tim investigasi. Tak hanya itu saja, Polri juga dilibatkan nih untuk mendalami dugaan pidana pondok pesantren tersebut. Terbaru untuk pimpinan Ponpes Al Zaitun yang diketahui bernama Panji Gumilang dilaporkan ke Badan Reserse Polri atas kontroversi tersebut. Dan berikut adalah bagaimana 7 fakta mengejutkan dari Ponpes Al Zaitun yang mungkin tidak kalian ketahui. Yang pertama adalah tentang temuan MUI yang mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun berafiliasi dengan NII. Majelis Ulama Indonesia menemukan fakta baru mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu. Disebutkan bahwa Ponpes tersebut berafiliasi dengan Negara Islam Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah mengungkapkan temuan itu di Gedung Menko Polhukam pada hari Rabu tanggal 21 Juni yang lalu. Pada kala itu, beliau mengatakan hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas. Ihsan juga lantas menilai bahwa pola rekrutmen hingga penghimpunan dana pondok pesantren ini dengan NII juga serupa. Baik dari segi pola rekrutmen, baik dari segi penghimpunan dana atau penarikan dana dari anggota dan masyarakat sudah sangat jelas itu tidak terbantahkan. Artinya adalah penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid. Dia adalah menyimpang dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII. Maka dari itulah Ihsan menyarankan agar yayasan pondok pesantren itu untuk dibina melalui Majelis Ulama Indonesia. Fakta yang kedua tentang profil dari Panji Gumilang yang merupakan pimpinan dari Pondok Al Zaitun. Seperti yang Mimin rangkum dari berbagai sumber, Panji Gumilang itu lahir pada tanggal 30 Juli 1946 di Gresik, Jawa Timur. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah rakyat, kemudian sempat mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, hingga kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Sama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, Panji Gumilang mengambil jurusan sejarah dan kebudayaan Islam. Ia juga tercatat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah periode 2006 sampai 2013. Dan menurut beberapa sumber, Pondok Al Zaitun sebetulnya bukan didirikan oleh Panji Gumilang. Pondok itu didirikan oleh Imam Supriyanto yang menjadi pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia dan temannya yang bernama Haji Sarwani. Namun pada tahun 2005, Haji Sanawi meninggal dunia sehingga Imam mencari pengurus baru Pondok Al Zaitun. Setelah meninggalnya Haji Sanawi itu, Imam mengaku menunjuk Panji Gumilang untuk menjadi pengurus Al Zaitun. Fakta yang ketiga yaitu tentang bagaimana Ponpes ini disebutkan bertentangan dengan syariat Islam. Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu Yani Syatori menyatakan bahwa syariat yang digunakan di Al Zaitun sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya, baik itu dari sholat, puasa maupun haji. Menurutnya, banyak informasi yang menunjukkan bahwa Al Zaitun sangat menyimpang dari syariat Islam pada umumnya. Perbedaan syariat yang dijalankan oleh Al Zaitun dengan umat Islam pada umumnya tentu membuktikan bahwa mereka mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Fakta yang keempat adalah membolehkan berhaji nih di Indonesia. Wow! Bahkan ya guys, khusus untuk ibadah haji, pihak Al Zaitun memperbolehkan haji di Indonesia. Padahal syariat Islam telah menetapkan bahwa semua umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji itu harus di tanah suci Mekah, Arab Saudi. Adanya statement bahwa haji tidak harus di Mekah, cukup di Indonesia itu sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Pihaknya kemudian menghimbau agar masyarakat tidak menyekolahkan anaknya di Al Zaitun. Terlebih ajaran-ajaran yang diberikan mereka sangat berbeda dengan syariat Islam. Beliau pun kembali menegaskan,
Kami menghimbau agar masyarakat tidak menyekolahkan anaknya di Al Zaitun yang jelas-jelas sudah menyimpang dari syariat Islam. MUI Indramayu pun meminta pemerintah agar segera menindak Ponpes Al Zaitun sehingga tidak lagi menimbulkan kontroversi. Mengingat wilayah Indramayu saat ini sedang dalam kondisi yang aman dan juga nyaman. Fakta yang berikutnya adalah mereka katanya sulit nih diajak berkomunikasi. Dari sini Sekretaris MUI Jabar yakni Rafani Ahyar mengatakan bahwa pihaknya kesulitan untuk mendatangi lembaga pendidikan Al Zaitun. Beberapa kali surat sudah dikirimkan, namun tak pernah mendapatkan respon yang positif. Meskipun demikian, pada tanggal 21 Juni pihaknya mencoba kembali mendatangi para pengurus Al Zaitun. Surat ajakan pertemuan itu adalah dalam rangka mengklarifikasi sekaligus bagian dari penyelidikan yang dilakukan mengenai kontroversi yang terjadi. Di antaranya adalah tentang dugaan pelecehan seksual hingga paham sesat. Menurut Rafani, usaha itu sudah beberapa kali dilakukan. Dari sejak munculnya kontroversi pernyataan-pernyataan pimpinan Al Zaitun, MUI Pusat sudah membentuk tim untuk melakukan kajian. Fakta yang berikutnya adalah tentang bagaimana Ponpes ini mendapatkan izin dari Kemenak. Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil mengemukakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, kewenangan untuk membubarkan Ponpes itu ada di Kementerian Agama. Pada hari Rabu tanggal 21 Juni yang lalu, beliau mengatakan pembubaran itu hanya dilakukan oleh Kementerian Agama yang memberikan izin. Izinnya ada di Kementerian Agama karena sifatnya pesantren diniyah, aliyah dan seterusnya, di mana dari Kementerian Agama kurang lebih setiap tahun ada sekian miliar juga ke Al Zaitun. Kemudian ketika beliau disinggung apakah pernah berkunjung atau bertemu dengan pimpinan Al Zaitun yakni Panji Gumilang, Ridwan Kamil mengaku belum pernah. Dampak yang terakhir adalah tentang salam Yahudi. Dalam sebuah video yang beredar, Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Ponpes Al Zaitun mengajak para santrinya untuk menyanyikan Habinu Shalom Alaihim yang disebut diucapkan untuk umat Kristiani. Ucapan salam itu disebut sebagai bentuk toleransi bagi penganut agama lain. Ponpes Al Zaitun juga kerap nih menggelar acara pada malam 1 Muharram. Pada acara itu nantinya mereka akan mengundang tamu yang berasal dari bukan hanya kaum muslim saja, namun beberapa umat agama lain. Dan di sini ada seorang sumber kita sebut saja sebagai SA, yang mana untuk SA ini juga pernah mengenyam pendidikan nih di Al Zaitun. Kepada Insert Live, SA mengatakan Al Zaitun itu kan dibilangnya toleransi, jadi semua penganut agama lain juga tanda kutip saling menghargai. Kalau setiap Muharram itu nggak cuma orang Islam yang datang, ada juga Buddha, Kristen. Kita kan menganut aliran toleransi, jadi semua ada, bukan cuma dari luar negeri saja, dalam negeri juga ada dan semua agama juga ada. Sebagai orang yang pernah mendapatkan pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun, SA tetap teguh dengan kecintaannya pada sekolah Islam tersebut. Keyakinannya juga tak goyah meskipun Al Zaitun banyak diterpa kabar miring hingga disebut memberikan ajaran yang sesat. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad juga geram nih setelah mengetahui ada dugaan ajaran aliran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Melalui video ceramahnya, UAS kesal dengan ajaran yang diberikan oleh pondok pesantren itu dan juga mengomentari tentang bagaimana salam Yahudi. Selain itu, UAS juga meminta pihak kepolisian untuk segera mengamankan Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. UAS juga merasa heran nih mengapa masih ada orang tua yang mau memasukkan anaknya untuk menimba ilmu di pesantren tersebut. UAS pun menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih tempat untuk memberikan ilmu agama yang tepat untuk anaknya. Well guys, jadi seperti itulah bagaimana 7 fakta dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Lantas bagaimanakah berapa kalian mengenai kontroversi dari ponpes yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.